No, harus diperjuangkan. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noya Amelia di Birmingham. Yang baru bergabung, selamat datang. Oke teman-teman, vlog kali ini saya akan sedikit memberikan tanggapan bagaimana sih menikah dengan bule itu. Teman-teman di sini yang benar-benar interesting banget mencari jodoh atau pasangan bule, simak dulu video ini sebelum kalian memutuskan mau dengan bule. Ini saya bukan pakar pernikahan dengan bule atau yang expert di bidang pernikahan, tapi karena saya punya pengalaman sendiri berdasarkan pengalaman pribadi saya yang menikah dengan pria bule, maka saya akan share dengan kalian semua di sini. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut. Yang sering saya dapatkan selama saya menikah dengan suami dari awal-awal dulu sampai sekarang masih kebanyakan orang yang saya terima bahwa mereka itu menganggap tak menikah dengan bule itu ingin hidup enak. Jadi kalian forget it. Jangan pernah berpikir bahwa menikah dengan bule itu akan hidup enak. Hidup enak itu mau menikah dengan bule, mau menikah dengan lokal, mau menikah dengan harga manapun, hidup enak itu dibikin. Yang namanya menikah itu dua person yang berbeda disatukan dan kita meng-create kebahagiaan begitu. Jadi hidup enak itu tidak langsung instan begitu aja nikah sama bule langsung enak, nggak seperti itu. Semua itu ada perjuangan, ada prosesnya. Jadi hilangkan tanggapan kalian kalau menikah dengan bule ini akan hidup enak. No, harus diperjuangkan. Yang kedua, tanggapan yang sering saya dapetin nih dari kebanyakan itu menikah dengan bule memperbaiki keturunan. Mungkin ada yang iya, mungkin ada yang enggak. Kalau menurut saya, dulu saya menikah dengan suami saya bule bukan ingin memperbaiki keturunan, karena kalau kalian tidak tahu usul asal bobot bibit dari keturunan si A ini, ternyata ada Down syndrome, ternyata ada ini, ternyata itu yang sifatnya akan genetik turun-temurun. Nah itu kan harus diketahui. Kalian sekarang nikah dengan bule tidak semuanya perfect gitu ya. Ada ininya, ada itunya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa menikah dengan bule itu akan memperbaiki keturunannya. Yang harus kalian pikirkan adalah kalian tahu pasangan kalian bobot bibitnya begitu, agar keturunan kalian, anak-anak kalian itu sehat jasmani dan rohani gitu. Dah hanya dengan bule, dengan siapapun jodoh kalian, kalian harus tahu asal usul keluarganya begitu, asal usul histori dan keturunannya begitu. Kemudian yang selanjutnya, nikah dengan bule ingin tinggal di luar negeri. Nggak seperti itu. Ada juga yang dengan bule tinggal di Indonesia, misalkan di negara istri atau negara suami, itu tergantung pembicaraan kalian. Tapi yang untuk tinggal di luar negeri itu nggak gampang. Nggak sekarang nikah sama bule, karena kamu nikah sama bule udah langsung bisa diboyong. Sekarang nikah, besok beli tiket langsung datang ke negara suami misalkan gitu ya. Nggak seperti itu sayang. Jadi semua itu butuh proses, ada prosesnya, ada ininya, macem-macem. Belum ditolak, belum ini, belum itu. Bukan soal uang, bukan soal karena ada uangnya cukup nih gitu. Bukan kayak gitu. Ini pengalaman pribadi. Saat itu kita di reject bukan karena kita kekurangan uang, tapi ada dokumen-dokumen yang memang harus kita penuhi, tapi kita tidak melampirkan dokumen yang sesuai mereka. Aturannya banyak banget yang harus kita ikutin. Jadi tinggal di luar negeri, kalau kalian berpikir, ini enak ya, pokoknya saya mau nikah sama bule karena nanti saya akan langsung terbang ke suami. Enggak seperti itu, prosesnya panjang. Itu balik lagi kalian. Tapi kalau kalian yang tidak tahu itu aturannya seperti apa, kalian tahu dulu aturan untuk tinggal di luar negeri itu seperti apa. Yang selanjutnya, jangan pernah kalian mau menikah dengan bule kalau kalian niatnya pingin terlihat keren, pingin terlihat wow begitu ya. Pada kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Saya menikah dengan bule tidak merasa waduh saya keren, nggak seperti itu. Malahan kadang-kadang kita punya perasaan didiskriminasi karena merasa berbeda. Saya pernah dicemoohkan, pernah dianggap A, B, C segala macam, dan pernah dimanfaatkan juga teman-teman. Jadi jangan salah, menikah dengan bule itu bukan terlihat wow, tapi kadang-kadang kita juga menjadi dimanfaatkan orang. Jadi jangan pernah kalian berpikir kalau menikah dengan bule ini biar kalian, biar status sosialnya bisa meningkat. Nggak seperti itu teman-teman. Pada dasarnya kita menikah dengan bule itu yaitu jodoh kita, yaitu adalah yang terbaik buat kita. Kemudian ingin menikah dengan bule karena kalian melihat si pasangan si A dengan suaminya, wow, pasangan si A dengan si B, si A dengan si C. Kalian itu terobsesi dengan pernikahan orang lain. Nah, kalian jangan sekali-kali menikah dengan bule ini karena kalian melihat pasangan orang lain gitu, pasangan pernikahan campur orang lain yang terlihat begitu perfect dan segala macam. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kita yang meng-create-nya gitu. Bagaimana kita dengan bisa berdamai, bisa deal dengan
keadaan apapun dengan pasangan yang akan kita jalani gitu. Karena setiap pasangan, setiap orang pasti itu kan berbeda-beda gitu teman-teman. Dengan si A bisa baik belum tentu dengan kita, begitu ya. Jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda, tinggal bagaimana kita memilih dan menjalaninya. Kemudian yang selanjutnya, menikah dengan bule akan merubah nasib atau akan gimana gitu, merubah nasib lah intinya ya. Nggak seperti itu teman-teman, karena banyak kok yang menikah dengan orang asing malahan lebih sengsara, malahan dia dibawa keluar, malahan diperbudak, malahan istilahnya ada kasus inilah, ada kasus itulah. Asal kita menemukan pasangan baik, entah itu mau bule, mau lokal, mau mana, itu pasti baik gitu ya. Tapi kita juga kan harus mengenal pasangan kita, entah itu mau bule, entah itu mau lokal atau manapun gitu. Dan kalian yang tadinya aduh pengennya merubah nasib karena menikah dengan bule akan menjadi gimana gitu ya, akan hidup enak segala macam, merubah yang tadinya kalian misalkan nggak punya ini akhirnya nanti jadi segala macam. Nggak seperti itu teman-teman, segala sesuatu butuh proses, nggak instan. Nah teman-teman, tadi saya udah share ke kalian semua bagaimana sih tanggapan atau persiapan kalian mau menikah dengan bule. Yang tadi yang saya share itu biasanya kebanyakan pandangan-pandangan orang lain kalau menikah dengan bule itu seperti itu. Tapi itu kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Yang pasti menikah dengan siapapun, entah itu dengan bule, dengan siapapun, dengan warga lokal atau dengan warga negara asing lainnya, yang namanya pernikahan itu adalah bagaimana kita jalani pernikahan dengan baik, bukan niat-niat tertentu. Karena semuanya, apalagi kalau pandangan-pandangannya menikah dengan bule atau warga asing itu bakal wow, keren, menubah nasib dan segala macam, itu tidak instan, semua butuh proses. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang masih berjuang mendapatkan pasangan yang kalian inginkan. Semoga dilancarkan. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan info ini. Jangan lupa subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video dan tips-tips berikutnya. Bye, have a good day.